Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas materi tentang tes seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, ya SBMPTN untuk mata pelajaran fisika. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dimensi. Jadi, dimensi ini merupakan eh, materi ya yang selalu muncul dalam tes-tes SBMPTN untuk bidang fisika. Nah, oleh karena itu, teman-teman diharapkan sayang sekali kalau materi dimensi ini tidak bisa dijawab dengan tepat ya, karena menurut saya materi ini cukup mudah. Nah, jadi dimensi itu sebenarnya apa sih? Jadi dimensi itu em, jadi semacam simbol ya, semacam simbol yang fungsinya itu sebenarnya ada tiga. Jadi yang pertama menentukan menentukan satuan, menentukan satuan. Ini fungsi ya, menentukan satuan suatu besaran. Yang kedua adalah biasanya mencari persamaan dari hubungan antara variabel, dari hubungan antara besaran ya atau variabel. Kemudian yang ketiga adalah menentukan atau membuktikan kebenaran suatu persamaan. Nah, khusus untuk UTBK itu yang paling sering ya, yang paling sering ditanyakan adalah ini. Jadi satuan dari sebuah besaran jadi dapat kita tentukan dengan dimensi. Nah, menentukan satuan atau menentukan dimensi sebuah besaran. Nah, khusus untuk yang nomor 2 ini mencari persamaan dari hubungan antar besaran dan menentukan atau membuktikan kebenaran suatu persamaan, ini biasanya itu sering kita jumpai di lomba-lomba atau olimpiade ya. Sedangkan ini banyak kita jumpai di UTBK. Jadi mencari dimensi kemudian menentukan besaran menentukan satuan suatu besaran. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya bahwa di fisika itu ada dua besaran. Jadi besaran pokok itu ada 7 ya. Nah, tapi yang paling sering muncul ya, yang paling banyak digunakan untuk dimensinya itu cuma 3 sebenarnya, yaitu panjang, kemudian yang kedua adalah massa, dan yang ketiga adalah waktu. Nah, ini 3 yang paling sering muncul. Nah, panjang itu kan long, berarti dimensinya adalah L, sedangkan massa mass berarti dimensinya adalah M besar, sedangkan waktu time dimensinya adalah T besar. Nah, cukup 3 ini aja yang dihafal itu kita sudah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, bagaimana dengan besaran turunan? Besaran turunan jumlahnya banyak sekali ya. Jumlahnya banyak. Nah, untuk menentukan besaran turunan ini kan kita tahu bahwa besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari dimensi sebuah besaran turunan itu kita harus ambil menggunakan besaran-besaran pokok ini, dan ini 3 yang paling sering kita gunakan. Contoh misalnya, saya mau menentukan dimensi dari percepatan. Ya. Nah, percepatan kan kita tahu adalah perubahan kecepatan ya. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan waktu, ya kan? Berarti V per delta T. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu dibagi delta T-nya berarti waktu. Nah, sekarang berarti ini menjadi jarak per waktu pangkat 2. Nah, kita tahu bahwa jarak itu tidak lain adalah panjang, berarti dimensinya adalah L, sedangkan waktu itu adalah
T berarti T pangkat 2. Atau bisa kita tulis L T min 2. Nah, kalau aturan penulisannya sebenarnya seperti ini ya. Aturan penulisannya adalah seperti ini. Nah, seperti ini penulisannya. Penulisan dimensi. Nah, jadi dari sini kita sudah tahu bahwa dimensinya adalah LT min 2, atau kalau kita ambil satuannya, satuan dari panjang itu kan meter. Sedangkan satuan dari waktu itu kan adalah second, berarti meter second minus 2. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan cara yang sama misalnya kita mau menentukan gaya. Kita tahu bahwa gaya itu simbolnya adalah F, tidak lain adalah massa dikali percepatan. Nah, massa ya, saya tulis massa dikali percepatan. Nah, coba lihat, massa itu kan besaran turunan, berarti M. Sedangkan percepatan itu adalah LT min 2, berarti LT min 2. Atau kita, ini adalah dimensinya. Jadi dimensi gaya adalah MLT min 2. Atau kita tulis sama dengan kilogram, ya, karena ada satuan dari massa. Satuan dari panjang itu adalah meter. Sedangkan satuan dari waktu, T min 2 itu adalah second min 2. Jadi ini adalah satuannya. Nah, jadi dengan mengetahui persamaannya sebuah besaran turunan, maka kita bisa menentukan dimensi dan satuannya. Nah, sebagai contoh, kita punya contoh soal seperti ini. Berdasarkan tabel di bawah ini, pasangan besaran dan dimensi yang salah adalah kita ingin mencari, hati-hati kita cari yang salah ya, bukan yang benar, yang salah. Jadi hati-hati. Nah, sekarang ya, untuk mencari, ya tentu kita harus cari dimensinya dulu. Nah, kalau untuk mencari dimensinya harus tahu dulu apa definisi dari besaran-besaran ini. Ya, apa definisi, apa rumusnya gitu ya. Dari besaran-besaran ini baru kita bisa dapat menentukan besaran dimensinya. Oke, kita langsung saja. Oh ya, soal ini merupakan soal SBMPTN tahun 2019 untuk UTBK V1 ya, fisika. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih satu ya, momentum sudut. Momentum sudut, masih ingat momentum sudut? Momentum sudut itu simbolnya kan L tuh ya, dimana itu merupakan momen inersia I, kalau masih ingat, dikali kecepatan sudut, ya kan? Momen inersia dikali kecepatan sudut. Masih ingat I itu apa? Momen inersia itu adalah mr kuadrat, massa dikali jari-jarinya atau lengannya pangkat 2. Sedangkan kecepatan sudut itu apa? Kecepatan sudut itu adalah kecepatan dibagi dengan kecepatan translasi ya, dibagi dengan jari-jari. Oke. Nah, sekarang dari sini bisa kita tentukan bahwa momentum sudut itu sama dengan, masukkan I-nya menjadi M R kuadrat, masukkan W-nya V per R. Atau kalau kita selesaikan menjadi M, R-nya ini bisa kita tiadakan, R dikali V. Nah, sekarang dari MRV kan kelihatan tuh bahwa MRV. MRV itu apa sih? Ya, V itu apa? V itu kan jarak dibagi dengan waktu kan ya. Jadi V itu jarak dibagi dengan waktu. Berarti saya bisa tulis, karena di sini kan R di sini kan sebenarnya jari-jari nih. Tapi dari segi jari-jari dengan jarak itu kan sama. Besaran yang dipakai kan panjang. Oke, berarti saya simbolkan saja R di sini dibagi dengan T. Berarti apa? M R kuadrat dibagi T. Ya. Nah, dari sini kita bisa dituliskan M itu kan massa, berarti M besar, ya kan? Ini dimensinya. Nah, sekarang R itu apa? R itu kan panjang ya. Panjang berarti L
kuadrat. Nah, dibagi T berarti T min 1. Nah, itu kalau momentum sudut. Nah, sekarang momen inersia. Momen inersia. Nah, momen inersia ini tadi kan ya. Ini. Langsung saja. M-nya berarti M. Ya, dimensinya adalah M, massa. Kemudian R-nya berarti L kuadrat. Berarti momen inersia ml kuadrat. Nah, sekarang yang ketiga adalah torsi. Nah, masih ingat dengan torsi? Torsi itu tidak lain adalah momen gaya. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ini simbolnya seperti ini. Torsi itu sama dengan gaya yang kita berikan dikali dengan lengan. Nah, sekarang masih ingat enggak? Gaya itu apa? Massa dikali percepatan. Nah, tadi kan udah tahu tuh, ya. Gaya itu MLT-2. Berarti langsung saja ya. Ini enggak usah kita uraikan lagi. Oh, mau uraikan enggak apa-apa. Berarti M itu adalah M. Sedangkan percepatan itu L T-2. Nah, sekarang dari sini kita masukkan ke sini. Berarti M L T-2. Panjang itu kan dimensinya L besar ya. Berarti menjadi M L kuadrat T-2. Nah, sekarang udah tiganya udah selesai nih. Sekarang kita akan coba cari yang mana yang benar. Momentum sudut ML kuadrat T-1 benar. Momen inersia ML kuadrat benar. Ya. Kemudian coba lihat torsi. Torsinya itu ML kuadrat T-1. Sedangkan yang benar adalah ML kuadrat T-2. Berarti yang salah adalah yang torsi ini. Berarti B. Oke ya. Nah, gimana? Gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Dimensi modulus Young adalah. Nah, ini adik-adik sekalian, kita tidak bisa jawab ini kalau kita tidak tahu definisi dari modulus Young itu apa, ya. Masih ingat dengan modulus Young? Modulus Young itu, nah, modulus Young itu biasanya simbolnya itu seperti ini ya. Nah, itu sama dengan gaya dikali panjang awal dibagi dengan luas penampang kali perubahan panjangnya. Ini berkaitan dengan benda yang elastis. Ya, benda yang elastis, ya elastisitas ya. Sebenarnya nanti akan kita bahas juga sih materi tentang modulus Young ini secara lebih luas. Nah, yang jelas ini adalah persamaannya. Nah, F itu kan besaran turunan. L itu besaran pokok, A itu besaran turunan. Ini kan luas kan? Delta L itu besaran pokok. Berarti yang tinggal kita cari dimensinya sebenarnya ini gaya. Masih ingat apa tadi dimensi gaya? Langsung saja ya. M L T-2. Ini dimensi gaya. Sedangkan kalau dimensinya luas berarti L kuadrat. Nah, sekarang dari sini bisa kita temukan bahwa modulus Young itu sama dengan dimensi dari F tadi kita masukkan M, L, T-2. Oh ya, ini saya tulis seperti ini. Ini karena supaya memudahkan saja ya. Jadi saya tidak tulis sesuai dengan aturan yang dalam kurung ini. Penulisan dimensi kan dalam kurung tuh seperti ini. Tapi saya tidak tulis ya. Jadi ini karena untuk kita belajar saja. Nah, MLT-2. Sekarang dimensi panjang itu kan L. Oke, dibagi dengan dimensi luas L kuadrat. Dimensi pertambahan panjang berarti L. Berarti M, L, T-2. L-nya jadi pangkat 2 di sini ya. Dibagi dengan L pangkat 3. Berarti kalau kita selesaikan menjadi M, L-1, T-2. Berarti M. Oke, bentar kita teliti dulu ya. Kita cek dulu. Oke, jadi sudah benar ya. Jadi sama dengan berarti
Inilah dimensinya. Nah, kalau kita disuruh cari satuannya apa, berarti satuannya itu adalah kilogram. L-nya itu berarti meter min 1, kemudian second minus 2. Nah, ini ya kalau disuruh cari eh, satuannya. Jadi gimana, teman-teman semua? Gampang kan ya? Jadi sekali lagi, dimensi ini sering sekali naik dan itu biasanya ditempatkan di awal-awal. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengerjakan soal dimensi itu menurut saya sayang sekali karena soal dimensi ini cukup mudah. Nah, silakan latihan terus untuk memperbanyak pengalaman dan pengetahuan teman-teman sekalian. Jadi sehingga ketika menemukan soal itu gampang ya karena sudah banyak latihan. Nah, demikian dari kami, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi